Pernahkah kau mendengar kisah seseorang yang bertemu dengan gurunya di tempat suci, namun gurunya tak pernah pergi ke sana? Atau kisah seseorang yang nyaris celaka, lalu diselamatkan oleh cahaya tak dikenal, dan tiba-tiba berpindah ke tempat yang aman? Bagaimana jika semua itu bukan kebetulan, bukan mimpi, bukan sihir, melainkan kenyataan lain dari realitas kesadaran yang belum kita pahami? Video ini akan membawamu menyelami konsep teleportasi bukan sebagai teknologi masa depan, tetapi sebagai kemampuan alami dari kesadaran jiwa yang dapat berpindah tempat, hadir tanpa tubuh, dan menyentuh tanpa sentuhan. Teleportasi bukan hanya perkara hilang, lalu tiba-tiba muncul, tetapi perkara hadir secara sadar di ruang yang tak terlihat, melintasi batas fisik, dan menyadari bahwa jiwa memiliki hakikat cahaya. Selamat datang dalam perjalanan sunyi, di mana kehadiran tak selalu harus berbekas, namun bisa mengubah segalanya. Video ini disusun berdasarkan refleksi spiritual, pengalaman batiniah, dan pandangan metafisik yang tidak dimaksudkan sebagai kebenaran ilmiah atau dogma agama tertentu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, bukan untuk memicu perdebatan atau menggantikan keyakinan pribadi Anda. Jika Anda memiliki keyakinan, keilmuan, atau pemahaman berbeda, kami mengajak Anda untuk tetap menyimak dengan hati terbuka dan penuh kedamaian. Teleportasi, kehadiran yang tak berjejak. Teleportasi selama ini dikenal sebagai fenomena fiksi ilmiah, yaitu perpindahan instan dari satu tempat ke tempat lain, tanpa melalui ruang antara. Dalam banyak cerita dan film, tubuh seseorang menghilang dari satu lokasi dan muncul seketika di tempat lain. Tapi dalam perjalanan kesadaran, teleportasi bukanlah semata tubuh yang berpindah, melainkan jiwa yang hadir tanpa jejak fisik. Teleportasi sejati tidak selalu mengharuskan perpindahan materi, melainkan perubahan frekuensi keberadaan, di mana seseorang bisa hadir di tempat lain melalui lapisan kesadaran, bahkan saat tubuhnya tetap diam di satu lokasi. Kehadiran ini bisa terasa begitu nyata, hingga meninggalkan kesan fisik bagi yang mengalaminya. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah getaran. Tubuh kita, pikiran, bahkan ruang dan waktu adalah bentuk energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Ketika kesadaran manusia naik, dalam keadaan tenang, hening, atau sangat terfokus, ia dapat menembus batas fisik dan beresonansi dengan titik-titik ruang yang jauh dari tempat asal. Teleportasi bukanlah hal baru dalam dunia batin. Dalam catatan sejarah spiritual, banyak nabi, wali, dan orang suci yang tercatat mampu hadir di tempat yang jauh hanya dalam sekejap. Tanpa sarana transportasi, mereka hadir bukan karena tubuhnya berpindah, tetapi karena jiwanya mampu menembus batas realitas. Banyak kisah yang mengisahkan seseorang melihat atau bertemu dengan temannya di satu tempat. Namun saat ditanyakan kemudian, orang tersebut mengaku tidak pernah ke sana sama sekali. Peristiwa semacam ini biasanya dianggap halusinasi atau kesalahan ingatan. Padahal, bisa jadi itu adalah bentuk teleportasi kesadaran. Seseorang hadir tanpa sadar melalui pancaran jiwanya, mungkin karena pikirannya sedang tertuju, atau karena hubungan batin yang kuat. Teleportasi bukanlah sihir atau trik gaib yang bisa dipamerkan. Ia adalah hasil dari kesadaran yang selaras dengan hukum semesta. Tidak semua orang bisa mengaksesnya, tetapi potensi ini ada dalam setiap jiwa. Seperti benih, ia menunggu untuk tumbuh melalui latihan batin, pembersihan hati, dan kejernihan niat. Ketika seseorang terbebas dari kelekatan tubuh dan ego, ia mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya fisik, tetapi juga getaran kesadaran yang bisa berpindah, meresapi ruang dan waktu, dan hadir di berbagai tempat tanpa harus melangkahkan kaki. Teleportasi kesadaran terjadi karena adanya panggilan, niat murni, atau frekuensi getar yang menyatu. Dalam beberapa kasus, ia terjadi karena adanya hubungan batin yang sangat kuat, panggilan jiwa dari seseorang yang membutuhkan, dorongan spiritual tinggi, mimpi yang membuka celah dimensi, intervensi ilahiyah dalam kondisi genting. Teleportasi adalah bukan tentang kecepatan berpindah,
melainkan tentang kehadiran yang melampaui waktu dan jarak. Hadir tanpa tubuh, tapi terasa seperti nyata, menyentuh tanpa tangan, tapi menggugah rasa. Sebagaimana udara tak terlihat namun menghidupkan, jiwa pun dapat hadir tanpa bentuk, namun menggetarkan. Teleportasi bukanlah alat sulap, tapi sifat alami kesadaran tinggi. Kita semua, sejatinya, adalah pengembara sunyi yang mampu hadir dimanapun cinta, doa, atau panggilan semesta memanggil. Dalam dunia fisik, kita mengenal keberadaan sebagai sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, dan dideteksi oleh indera. Namun dalam dimensi kesadaran yang lebih tinggi, keberadaan tidak terbatas pada tubuh ini saja. Manusia sejatinya memiliki lapisan-lapisan eksistensi, dari tubuh kasar hingga tubuh cahaya, yang memungkinkan kita menjelajahi realitas secara lebih luas dari yang tampak. Tubuh fisik terikat oleh hukum ruang, waktu, gravitasi, dan materi. Ia tidak bisa hadir di dua tempat sekaligus, tidak bisa menembus dinding, atau melintasi jarak dalam sekejap. Ia membutuhkan sarana transportasi dan waktu untuk bergerak. Namun, tubuh ini hanyalah bagian paling luar dari keberadaan manusia. Tubuh energi, yang sering disebut sebagai aura atau medan bioelektrik, merupakan lapisan halus yang merekam niat, emosi, dan arah perhatian kita. Di baliknya, ada tubuh cahaya yang dalam banyak tradisi disebut sebagai ruh, atma, atau nur, yang mampu menjelajah tanpa batas, hadir melalui cahaya kesadaran, dan melintasi dimensi halus semesta. Dalam pengalaman-pengalaman spiritual tinggi, seseorang bisa hadir dalam tubuh cahaya ini. Ia bisa dilihat oleh orang lain, bisa memberi pesan, bahkan memengaruhi peristiwa nyata, meski tubuh fisiknya tetap berada di tempat asal. Teleportasi tidak selalu melibatkan satu lompatan instan dari A ke B. Ada ruang antara dimensi transisi, di mana kesadaran bergerak. Ruang ini bukan tempat dalam pengertian geografis, melainkan frekuensi vibrasi, di mana batas antara realita fisik dan non-fisik menjadi tipis. Di ruang inilah, seseorang bisa menyelinap dari satu realitas ke realitas lain tanpa terdeteksi. Teleportasi tidak terjadi sembarangan. Ia bergantung pada frekuensi kesadaran. Semakin jernih pikiran, semakin halus getaran batin, maka semakin tinggi kemampuan untuk memasuki ruang-ruang halus di luar keterbatasan fisik. Ini menjelaskan mengapa hanya mereka yang menjalani jalan batin tertentu, nabi, wali, orang suci, dan jiwa-jiwa terpilih, yang mampu mengakses kemampuan ini secara sadar. Teleportasi bukan tentang menghilangkan tubuh secara fisik, tetapi mengaktifkan lapisan keberadaan yang lebih tinggi. Saat seseorang sadar akan lapisan-lapisan dirinya, ia membuka pintu menuju kemampuan alami jiwa untuk hadir tanpa tubuh, dalam cinta, doa, atau panggilan jiwa. Jiwa bertemu jiwa adalah teleportasi melalui pintu mimpi, perjumpaan halus di dimensi tidur. Saat tubuh terlelap, kesadaran tidak benar-benar mati. Justru saat tidur, banyak jiwa manusia yang mengembara. Dalam keadaan mimpi tertentu, kita bertemu seseorang yang terasa nyata, berbicara, menangis, atau bahkan mendapat pesan penting. Namun saat bangun, orang tersebut ternyata tidak pernah hadir secara fisik. Apakah itu hanya mimpi atau sebuah bentuk teleportasi? Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, mimpi dibagi dalam beberapa tingkatan. Ada mimpi dari bawah sadar, mimpi dari ilusi, dan ada juga mimpi yang bersumber dari ruh yang sedang mengembara. Disinilah mimpi menjadi jembatan antara dimensi kesadaran. Beberapa orang menceritakan pengalaman bertemu seseorang dalam mimpi dengan detail dan rasa yang sangat nyata. Uniknya, orang yang ditemui tersebut seringkali juga mengalami mimpi yang serupa, meski berada di tempat berbeda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertemuan batin dalam ruang halus mimpi. Saat tidur, pikiran sadar melepaskan genggamannya. Jiwa menjadi lebih bebas bergerak. Dalam kondisi inilah, teleportasi kesadaran lebih mudah terjadi. Jiwa bisa hadir di tempat lain, menjumpai seseorang, atau bahkan menyampaikan pesan. Ada kisah seseorang yang bertemu gurunya dalam mimpi, menerima nasihat,
lalu bangun dengan pemahaman yang dalam. Saat ia bertanya pada gurunya, sang guru hanya tersenyum, seakan memang hadir dalam mimpi itu, padahal jasadnya tetap berada jauh di tempat asal. Teleportasi melalui mimpi sering terjadi karena dua hal: niat kuat dan keterikatan batin. Ketika seseorang sangat merindukan atau membutuhkan seseorang, maka jiwa mereka bisa saling menarik dan bertemu dalam dimensi halus. Bahkan ada orang yang mengaku melihat kekasihnya datang dalam mimpi, hanya untuk mendapati bahwa orang tersebut sedang tidur atau bahkan telah wafat. Dalam kasus tertentu, sekelompok orang bermimpi tentang hal yang sama, bertemu dalam ruang yang sama, dan merasakan pengalaman bersama. Ini disebut sebagai mimpi kolektif dan menandakan bahwa jiwa mereka bertemu dalam realitas yang sama, meski tubuh mereka terpisah. Ini adalah bentuk teleportasi kesadaran yang terjadi secara massal. Mimpi adalah pintu teleportasi yang paling sering kita alami tanpa sadar. Ia membuka ruang bagi jiwa untuk menjelajah, hadir, dan berkomunikasi di luar batas tubuh. Dalam tidur yang hening, jiwa bebas berjalan, dan kehadiran tak berjejak menjadi nyata. Mimpi yang mengubah dunia, wahyu, isyarat dan perjalanan jiwa para nabi. Mimpi bukan sekadar bayangan pikiran yang acak. Dalam banyak peristiwa besar di dunia, mimpi menjadi pembuka arah, pemberi wahyu, atau penyelamat nyawa. Dalam konteks teleportasi, mimpi tak hanya menjadi ruang bertemu, tapi juga ruang perubahan takdir. Para nabi menerima sebagian wahyu melalui mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya yang menjadi ujian terbesar dalam sejarah iman. Dalam mimpi itu, beliau tidak hanya menerima pesan, tapi juga mengalami kehadiran batin yang nyata. Ini menunjukkan bahwa realitas dalam mimpi bisa menuntun tindakan di dunia nyata. Banyak wali dan orang suci mendapat isyarat dari mimpi yang kemudian menyelamatkan komunitasnya. Seseorang bisa bermimpi tentang bencana, lalu menyampaikan peringatan kepada orang-orang terdekat. Terkadang, ada pula yang dipindahkan dari bahaya secara tidak masuk akal, dan dalam mimpi sebelumnya, mereka telah melihat kejadian tersebut. Teleportasi tidak hanya dalam bentuk kehadiran fisik, melainkan juga perpindahan ruhani dari satu peristiwa ke peristiwa lain untuk menerima informasi dari ruang waktu yang belum terjadi. Beberapa mimpi menunjukkan masa depan atau masa lalu. Jiwa bisa melihat peristiwa yang belum terjadi, dan perasaan itu begitu kuat, seolah telah mengalaminya secara nyata. Ini adalah tanda bahwa jiwa manusia mampu keluar dari batas waktu linear dan teleportasi, bukan hanya lintas ruang, tapi juga lintas waktu. Teleportasi melalui mimpi tidak hanya menyentuh ruang dan waktu, tetapi membentuk takdir. Jiwa yang menerima pesan melalui mimpi seringkali menjadi agen perubahan. Dalam heningnya malam, dunia bisa berubah arah hanya karena satu jiwa yang bertemu dengan terang. Ketika semesta turun tangan, dalam banyak kisah nyata, seseorang yang sedang berada di ambang kematian tiba-tiba selamat karena ada yang menolong. Sosok itu bisa berupa cahaya, bayangan samar, atau suara lembut yang mengarahkan ke jalan selamat. Siapakah mereka? Apakah itu bentuk lain dari teleportasi? Beberapa orang pernah mengalami kecelakaan maut, namun entah bagaimana, tubuh mereka berpindah ke tempat aman. Ketika dicari jejaknya, tidak ada tanda fisik siapa yang menolong. Mereka hanya ingat cahaya, suara, atau kehadiran hangat yang membawa mereka pergi dari bahaya. Ini adalah bentuk intervensi semesta yang melibatkan entitas halus. Beberapa tradisi menyebutnya malaikat, yang lain menyebutnya makhluk cahaya, wali gaib, atau penjaga jiwa. Mereka hadir bukan dalam bentuk jasmani, namun mampu berinteraksi dengan realita fisik. Mereka bukan manusia biasa yang berpindah tempat, tetapi kesadaran tinggi yang mampu muncul saat dibutuhkan. Apakah semua orang bisa mengalami hal ini? Tidak selalu. Biasanya, mereka yang disentuh oleh entitas cahaya ini adalah jiwa yang memiliki misi, kesadaran khusus, atau masih membawa getaran kehidupan yang dibutuhkan semesta. Semesta menjaga apa yang masih dibutuhkan. Jiwa-jiwa yang memiliki peran akan dijaga dari hal-hal yang belum waktunya.
Penyelamat tak selalu meninggalkan bukti fisik, tapi bagi yang diselamatkan, rasa kehadiran itu sangat nyata. Terkadang disertai getaran yang sulit dijelaskan, rasa damai mendalam, atau bahkan bau harum dan cahaya terang. Ini adalah jejak energi dari dunia halus yang menyentuh realita dunia padat. Teleportasi tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada makhluk dari dimensi cahaya. Mereka tidak berpindah seperti kita, melainkan hadir karena kehendak semesta. Saat mereka hadir, keajaiban terjadi dan manusia pun diselamatkan, meski tak pernah tahu siapa yang menolong. Fenomena bilokasi dan kesadaran yang terpecah. Dalam catatan spiritual dan sejarah sufi, ada kisah-kisah menakjubkan tentang seseorang yang terlihat berada di dua tempat pada waktu yang sama. Ini bukan ilusi atau bayangan, tetapi kesaksian nyata dari banyak orang yang mengenalnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh adalah tempat tinggal sementara bagi jiwa. Namun, dalam kesadaran yang tinggi, jiwa dapat memproyeksikan wujudnya ke tempat lain tanpa meninggalkan tubuh sepenuhnya. Proyeksi ini begitu nyata, hingga bisa berbicara, memberi arahan, atau bahkan disentuh secara fisik. Banyak kisah mencatat seorang wali bisa hadir di tempat lain untuk menolong seseorang, sementara orang lain menyaksikannya sedang berada di kampung halamannya. Fenomena ini dikenal dengan istilah bilokasi, yakni kehadiran ganda yang terjadi karena jiwa yang kuat memancarkan eksistensinya melalui kehendak Tuhan. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja. Biasanya hanya terjadi pada mereka yang sudah melepaskan keterikatan dari ego dan telah hidup dalam kehendak ilahi. Jiwa mereka tidak terikat ruang, dan semesta mengizinkan mereka hadir di tempat yang dibutuhkan, bahkan tanpa mereka menyadarinya secara sadar. Bukan dalam pengertian berpindah fisik sepenuhnya, namun ini adalah perluasan kehadiran kesadaran. Tubuh mereka tetap di satu tempat, tetapi kesadaran mereka hadir penuh di tempat lain. Dalam bentuk tertentu, ini adalah jenis teleportasi kesadaran yang lebih halus dan tak terdeteksi. Kehadiran di dua tempat bukan mitos. Jiwa manusia yang telah bersih dari ego dapat melampaui batas fisik, hadir di mana ia dibutuhkan, dan menjadi bukti bahwa kesadaran tidak pernah terkunci oleh ruang dan waktu. Teleportasi sejati bukan hanya peristiwa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada tingkat yang lebih dalam, ia adalah lintasan jiwa dalam kehendak yang sangat halus. Teleportasi spiritual adalah perjalanan yang tidak terdeteksi panca indera, namun terasa oleh getaran jiwa. Setiap malam, saat tidur, ruh manusia melakukan perjalanan. Dalam Al-Quran, disebut bahwa Allah menahan ruh orang yang mati dan orang yang belum mati dalam tidurnya. Ini adalah dasar spiritual, bahwa jiwa bisa bepergian tanpa tubuh, bahkan menjelajahi alam-alam lain. Teleportasi spiritual seringkali berfungsi untuk membawa seseorang ke tempat di mana ilmu batin, rahasia, atau penyembuhan diberikan. Seseorang bisa bangun dari tidur dengan pemahaman baru, atau merasa baru saja berbincang dengan seseorang yang telah lama wafat. Dimensi cahaya tidak dibatasi oleh waktu dan jarak. Teleportasi spiritual tidak bisa dipaksakan. Ia datang sebagai anugerah. Jiwa-jiwa yang lapang, tenang, dan ikhlas seringkali menjadi pintu-pintu tempat dimensi cahaya menyentuh bumi. Kesadaran adalah kuncinya. Jika kesadaran terjaga dan bersih, ruang teleportasi spiritual akan terbuka dengan sendirinya. Teleportasi tidak hanya terjadi di dunia fisik, tapi juga di lapisan terdalam ruhani. Jiwa yang jernih dan hati yang lembut dapat menjelajah ke tempat-tempat yang tak terjangkau kaki, karena semesta tidak membatasi gerakan jiwa. Disitulah makna teleportasi sejati, kehadiran yang tak berjejak, namun penuh makna. Kita hidup dalam persepsi waktu linier, yaitu pagi ke siang, siang ke malam. Namun dalam kesadaran yang lebih tinggi, waktu tidak berjalan lurus, melainkan mengalir dalam lingkaran dan lapisan. Konsep ini bukan sekedar teori spiritual, tapi dasar bagi pemahaman teleportasi jiwa dan peristiwa.
Beberapa orang merasakan atau melihat sesuatu yang baru terjadi. Beberapa hari kemudian, mereka merasa pernah ada di situ, atau tahu apa yang akan terjadi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kesadaran yang berhasil menembus garis waktu dan menyentuh dimensi non-linear. Teleportasi tidak selalu terlihat secara fisik. Kadang seseorang menghilang dari penglihatan hanya untuk muncul di tempat berbeda tanpa jejak. Dalam ilmu kebatinan dan fisika kuantum spiritual, ada ruang kosong di antara lapisan realitas yang disebut void, tempat segala kemungkinan mengendap. Jiwa bisa menyelinap lewat celah ini bila diizinkan oleh semesta. Kesadaran tinggi memungkinkan jiwa melompati peristiwa waktu, tidak untuk mengubahnya, tapi untuk memahami pelajaran hidup dari sudut pandang lebih luas. Maka teleportasi bukanlah alat manipulasi waktu, melainkan alat penyingkapan makna dari waktu yang sesungguhnya tidak pernah bergerak. Resonansi, doa, dan gelombang kehadiran jiwa semesta bukan ruang kosong. Ia adalah medan energi yang hidup, sadar, dan bergetar. Dalam medan itu, setiap pikiran, niat, dan getaran hati menciptakan jejak. Jika teleportasi adalah pergerakan, maka medan energi semesta adalah jalannya. Setiap tubuh memancarkan getaran, emosi, pikiran, dan kesadaran membentuk frekuensi tertentu. Jika seseorang masuk dalam frekuensi damai, cinta, atau pasrah total, maka ia lebih mudah terhubung dengan medan semesta dan lebih mungkin untuk mengalami perpindahan batiniah secara ajaib. Doa adalah teleportasi niat. Kadang, seseorang memikirkan orang lain, dan tiba-tiba orang itu menghubungi atau muncul. Atau seseorang berdoa, dan jawabannya hadir seolah semesta memindahkannya langsung ke jawaban tersebut. Ini bukan kebetulan, tapi gerakan kesadaran dalam medan energi semesta. Jika dua jiwa memiliki resonansi yang selaras, mereka dapat bertemu tanpa bertatap muka. Seperti radio yang saling menangkap gelombang, jiwa-jiwa yang cocok bisa saling menyapa dalam mimpi, meditasi, atau getaran batin. Ini juga adalah bentuk teleportasi tanpa tubuh. 3 kunci pembuka teleportasi kesadaran. Cinta, karena ia adalah daya tarik semesta paling kuat. Pasrah, karena ia menghentikan resistensi terhadap gerak energi. Keheningan, karena dalam diam, semesta mendengar dan merespons lebih cepat. Medan energi semesta adalah jaringan kesadaran. Dalam jaringan itu, setiap jiwa yang cukup bersih dan selaras dapat berpindah, bertemu, dan menyampaikan pesan tanpa perlu berjalan satu langkah pun. Teleportasi bukan melawan hukum alam, tetapi justru menyatu dengan hukum terdalamnya. Teleportasi bukan sekedar fenomena ajaib, melainkan cermin dari potensi terdalam manusia sebagai makhluk kesadaran. Di balik cerita hadir tanpa jejak atau bertemu tanpa tubuh, ada mekanisme halus yang melibatkan keheningan batin, cahaya jiwa, dan izin semesta. Banyak orang meyakini bahwa hanya tubuh yang bergerak, namun dalam berbagai pengalaman batin, mimpi, meditasi, bahkan sakaratul maut, terbukti bahwa jiwa bisa berjalan tanpa raga, hadir tanpa harus fisik melangkah. Jiwa bisa melintasi dimensi, menjelma dalam cahaya, atau menyentuh batin orang lain dari kejauhan. Teleportasi batin seringkali tidak disadari. Seseorang bisa muncul dalam mimpi orang lain atau terlihat oleh orang jauh saat ia sedang merenung atau berdoa. Ini bukan sihir. Ini adalah ekspansi kesadaran yang tidak dibatasi jarak. Banyak nabi, wali, bahkan manusia biasa yang hatinya bersih mengalami ini tanpa mereka tahu nama dari kejadian itu. Ini bukan tentang menunjukkan kekuatan, melainkan menjadi perpanjangan kasih sayang Tuhan. Banyak jiwa yang hadir di tengah musibah untuk menolong, lalu menghilang. Mereka bukan malaikat, bukan hantu. Mereka adalah cahaya kesadaran yang diizinkan hadir, dengan atau tanpa disadari, oleh semesta. Gerakan teleportasi batin sangat halus. Ia tidak dapat dipaksa dengan ilmu semata, melainkan dibuka
melalui kelembutan batin, ketundukan kepada Yang Maha Tinggi, dan kesucian niat. Semakin sunyi hati seseorang, semakin mungkin ia menyentuh lapisan-lapisan dimensi lain. Hadir, tapi tak terlihat, itulah jiwa yang telah mengenal jalannya. Jika Anda pernah bermimpi bertemu seseorang, dan ternyata ia merasakan hal yang sama, atau jika Anda merasa ditolong oleh cahaya tak dikenal di saat genting, percayalah, itu bukan kebetulan. Kehadiran yang tak berjejak adalah bagian dari misteri semesta, tapi ia juga adalah panggilan bagi jiwa yang telah tenang untuk memahami bahwa realitas ini lebih luas daripada yang kasat mata. Semoga video ini bukan sekedar tontonan, melainkan gerbang kesadaran baru bagi Anda untuk mengenal keajaiban jiwa sendiri dan kehadiran Tuhan yang diam-diam senantiasa menyertai. Video ini disusun berdasarkan refleksi spiritual, pengalaman batiniah, dan pandangan metafisik yang tidak dimaksudkan sebagai kebenaran ilmiah atau dogma agama tertentu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, bukan untuk memicu perdebatan atau menggantikan keyakinan pribadi Anda. Jika Anda memiliki keyakinan, keilmuan, atau pemahaman berbeda, kami mengajak Anda untuk tetap menyimak dengan hati terbuka dan penuh kedamaian. Kami berharap video ini menjadi cermin batin bagi Anda yang sedang mencari makna lebih dalam tentang kehadiran jiwa dan keajaiban semesta. Semoga Anda menemukan kedamaian, ketenangan, dan pemahaman baru bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang senantiasa hadir, menjaga, dan membimbing. Selamat berjumpa kembali di kesadaran berikutnya. Wassalam.